Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudaraku berada, kasih karunia Tuhan di dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, kiranya melimpah dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang yang namanya kuasa Tuhan, maka kita percaya bahwa sebenarnya kuasa Tuhan itu nyata. Artinya nyata itu bukan konseptual, tapi realita. Realistis. Seperti satu benda itu dikatakan benda itu nyata, maka dapat dibuktikan keberadaannya. Mungkin dapat dipegang atau mungkin dapat dilihat. Sehingga orang kemudian mengatakan, oh itu realistis, benda itu ada. Nah, saudara, kuasa Tuhan itu bukan konseptual, tapi kuasa Tuhan itu realita. Banyak orang percaya bahwa Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu sanggup, Tuhan itu maha besar. Tapi permasalahannya dan mungkin juga lucunya, banyak orang yang percaya tadi tapi tidak merasakan bagaimana kuasa Tuhan yang dahsyat itu. Nah, ini menjadi sesuatu yang kontradiksi. Kenapa? Karena dia percaya bahwa kuasa Tuhan itu nyata, itu realistis. Tapi dia tidak dapat membuktikan atau dia tidak dapat mengalami, maka itu lucu. Sama seperti kita percaya bahwa uang itu nyata, uang itu benar, ada, dapat diraba, dapat dilihatnya. Tapi dia tidak dapat menggunakan mata uang dengan benar untuk alat pertukaran atau mungkin juga boleh dikata dia tidak dapat menggunakan sebagaimana mestinya. Ya. Lucu, dia punya uang tapi dia tidak bisa melakukan jual beli dengan uang. Ya. Padahal uangnya ada di tangan dia katakan nyata, tapi dia tidak dapat menggunakan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kuasa Tuhan itu realita, kuasa Tuhan itu nyata, dapat dibuktikan kebenarannya. Tapi kalau seseorang kemudian tidak mengalami kuasa Tuhan, ya itu lucu sekali. Saudara yang kasih Tuhan, kembali berbicara tentang yang namanya kuasa Tuhan. Bahwa soal kuasa Tuhan itu banyak orang itu mereka percaya. Tapi berbicara tentang kuasa Tuhan itu ada dalam konteks umum, ada yang juga dalam konteks yang lebih spesifik lagi. Maksudnya konteks umum adalah bahwa mereka percaya bahwa alam ini berjalan dengan baik, itu bukti kuasa Tuhan. Nah, ada lagi yang percaya kita masih bernafas karena kita mengalami kuasa Tuhan. Matahari masih terbit dari timur karena itu kuasa Tuhan. Ya memang benar itu kuasa Tuhan. Itu secara umum, artinya juga untuk umum. Bahwa matahari bersinar memang bukti Tuhan itu berkuasa. Kalau Tuhan nggak berkuasa, matahari bisa nggak bersinar. Kalau Tuhan nggak berkuasa, bumi bisa berhenti rotasinya. Kemudian revolusi bumi juga berhenti. Dan kemudian bisa menjadi yang namanya kehancuran sistem tata surya. Jadi kalau bumi masih berputar, ada pergantian hari 24 jam, ya itu bukti kuasa Tuhan. Tapi kita harus tahu bahwa itu semua bukan hanya untuk orang percaya. Saudara yang kasih Tuhan, bahwa alam berfungsi sebagaimana mestinya itu memang menunjukkan kuasa Tuhan, tapi untuk semua orang. Nah, baik untuk orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Matahari ada bersinar bukan hanya untuk orang percaya. Orang yang bahkan orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau ateis pun mereka juga mengalami kebaikan dari sinar matahari. Bumi masih berrotasi dan berevolusi. Ada rotasi dan revolusi bumi. Itu bukan hanya untuk orang percaya yang bisa mengatur untuk pembagian waktu. Nah, itu bukan hanya untuk orang percaya tapi untuk semua orang. Ya, itu memang bukti kuasa Tuhan, tapi itu kuasa Tuhan secara umum yang kalau boleh saya katakan universal. Tapi yang mau kita bicarakan di sini adalah kuasa Tuhan secara spesifik, yaitu pertolongan Tuhan dengan kuasanya bagi orang pilihannya. Di mana itu akan menunjukkan bagaimana ajaibnya kuasa Tuhan itu
bagi orang pilihannya. Kalau dikatakan bahwa Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, maka harus ada buktinya. Bagaimana Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan itu? Bagaimana? Dan suatu bukti bahwa Tuhan sebagai penolong itu ada tindakan Tuhan. Dan berbicara tentang tindakan Tuhan itu tidak bisa lepas dari yang namanya atributnya Tuhan sendiri. Bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu perkasa, Tuhan itu luar biasa. Dalam pertolongannya maka realita Tuhan tadi dinyatakan. Bagaimana dia menolong kita? Ya dengan cara yang ajaib, dengan keperkasaannya, pertolongan yang dahsyat, pertolongan yang luar biasa. Nah, inilah yang mau kita tekankan, bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan. Bukan hanya masih kita bisa melihat matahari bersinar, kita masih bisa melihat hari esok. Ya itu umum, orang ateis pun juga mereka mengalami. Tapi mengalami kuasa Tuhan yang ajaib, mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat secara pribadi, itulah saudara yang mau kita bicarakan pada saat ini. Saya percaya tentu kita ingin juga mengalami kekuatan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita akan melihat beberapa kasus di Alkitab bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya dan banyak orang mengalami kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus melayani, ada banyak orang mengalami kuasa Tuhan yang ajaib. Nah, kita akan melihat beberapa contoh, kita renungkan dan kita dapat mengambil pelajaran dalam setiap cerita ataupun konteks tadi. Sehingga kita pun juga akan mengalami kuasa Tuhan yang spesifik tadi dalam hidup kita. Bukan hanya berbicara kuasa Tuhan, wah puji Tuhan kita bangun pagi masih bisa mata terbuka. Orang ateis bangun pagi juga matanya terbuka, saudara. Nah, puji Tuhan pagi ini saya bisa melihat matahari terbit dari timur. Itu bukan hanya untuk kita, untuk semua orang. Tapi mengalami kuasa Tuhan secara spesifik, yaitu bagaimana kita secara pribadi mengalami keajaiban Tuhan, keperkasaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, dan bagaimana luar biasanya Tuhan itu bagi kita secara pribadi. Kita akan melihat beberapa cerita di Alkitab bagaimana Tuhan menyembuhkan orang sakit dengan kuasanya. Dan kita rindu kita pun akan mengalami kuasa Tuhan yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang luar biasa tadi. Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab banyak menulis bagaimana Tuhan menyembuhkan orang sakit. Salah satunya juga adalah Tuhan itu menjamah mereka. Tapi juga ada sebaliknya, orang sakit menjamah jubah Tuhan dan kemudian dia menjadi sembuh. Saya akan bacakan beberapa ayat di dalam kitab Matius 14 ayat 36. Saya bacakan firman Tuhan. Matius 14 ayat 36. Firman Tuhan mengatakan demikian. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Dan Matius 20:34. Maka tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Saudara kasih Tuhan, ketika ada jamahan Tuhan maka ada kuasa Tuhan. Di sini dikatakan Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Dan terjadi yang namanya dalam kesembuhan itu ada jamahan. Orang sakit menjamah jumbai jubah Tuhan tersembuh, Tuhan menjamah orang sakit dan kemudian orang itu sembuh. Bahkan ketika ada orang kusta, di mana saudara pada masa Tuhan Yesus melayani, masyarakat itu tidak bisa dan tidak boleh kontak dengan orang kusta. Orang kusta akan dipinggirkan, mereka tidak boleh tinggal. Pada zaman Tuhan Yesus, mereka tidak boleh tinggal di dalam kota. Orang-orang kusta itu harus dipinggirkan dan ada di luar kota. Dan kalau mereka masuk
atau berjalan di mana mereka harus berpapasan dengan orang lain, mereka harus berteriak najis, najis. Sebab orang yang kontak dengan orang kusta, maka orang itu akan menjadi najis. Jadi pada zaman Tuhan Yesus, orang kusta dia tidak boleh dengan orang-orang yang orang kota. Mereka akan bertemu berpapasan dengan orang lain, mereka harus berteriak najis, najis, najis. Nah, maka orang kusta tidak boleh dia beraktivitas dengan orang-orang lain. Kalau keluarganya akan memberi makan, nanti ditaruh dan dari kejauhan orang kusta itu akan menunggu sampai keluarganya meninggalkan tempat itu, baru kemudian dia boleh makan. Nah, ingat ketika Samaria dikepung oleh kerajaan Aram, saudara yang kasih Tuhan, orang-orang kusta ini mereka di luar kota dan mereka lah yang pertama-tama dan tahu bahwa perkemahan orang Aram sepi. Nah, karena memang orang-orang kusta tidak boleh tinggal dan beraktivitas, berinteraksi dengan orang yang sehat. Nah, kalau berinteraksi saja tidak boleh, apalagi menjamah. Sangat tidak dianjurkan bahkan. Tapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang kusta, maka Tuhan berani menjamah mereka. Walaupun secara agamawi mungkin dikatakan itu najis. Tapi yang terjadi bukan kemudian Tuhan Yesus dinajiskan, justru malah orang kusta itu sembuh. Nah, orang yang sakit yang menjamah Tuhan Yesus menjadi sembuh. Ada kuasa Tuhan ketika ada jamahan. Nah, juga ketika Tuhan Yesus dikatakan di sini datang di satu tempat dan orang-orang menjamah jubah-jubahnya, seperti seorang perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan, dia menjamah jubah Tuhan dan kemudian orang itu sembuh. Kita simpulkan bahwa ketika ada jamahan ilahi maka ada manifestasi kuasa Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar tentang jamahan ini sehingga ada kuasa Tuhan yang besar ketika ada jamahan Tuhan. Kata menjamah dalam bahasa aslinya itu haptomai. Haptomai itu berasal dari kata hapto, yang sebenarnya arti dasar dari hapto adalah menyalakan. Haptomai seringkali diterjemahkan dengan menjamah. Kalau hapto itu dari kata dasar hapto ini sebenarnya arti dasarnya adalah menyalakan. Nah, makna hapto adalah membuat menyala dengan mendekatkan pada sumber api. Kalau misalkan kita ingin membakar ranting yang kita pegang, maka kemudian ranting itu kita akan dekatkan kepada api dan kemudian nyala api itu akan membakar juga ranting yang kita pegang. Jadi di sini prinsipnya jamahan Tuhan itu seperti api yang membakar dan kemudian tertransfer kepada apa yang di dekatnya, atau boleh dikata menjalar. Jamahan berarti api Tuhan itu membakar kita sehingga terjadi kelepasan. Ketika api Tuhan datang membakar kita maka terjadi kesembuhan. Satu pelajaran yang dapat kita ambil di sini adalah kalau kita rindu mengalami kuasa Tuhan, mari kita mendekat pada Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah kita sehingga ada transfer yang dari Tuhan kepada kita. Kita akan mengalami kuasa Tuhan yang memulihkan kita. Kita akan mengalami kuasa Tuhan yang menyembuhkan kita. Karena api Tuhan itu terus menyala di dalam hidup kita. Maka mari kita terus berusaha agar api Tuhan itu selalu menyala dalam hidup kita sehingga kita mengalami kuasa Tuhan. Jamahan Tuhan harus kita usahakan di dalam hidup kita sehingga api Tuhan akan terus menyala. Mungkin saat ini saudara yang kasih Tuhan, saudara sedang mengalami keadaan yang tidak menguntungkan, atau mungkin saudara diizinkan dalam kelemahan, atau mengalami yang namanya keterpurukan. Tapi jangan takut bahwa api Tuhan sanggup memulihkan saudara. Mintalah Tuhan menjamah saudara, dan jamahan Tuhan
akan membawa perubahan dalam hidup kita. Ada pujian yang mengatakan dia jamah, ku jadi baru, semua telah berubah. Ketika Tuhan menjamah kita, maka akan ada satu perubahan. Percayalah, jamahan api Tuhan akan mengubah keadaan saudara. Dari sakit menjadi sembuh, membuat Anda sehat. Dari keterpurukan akan dipulihkan. Jamahan Tuhan akan membuat Anda kembali seperti sedia kala. Jangan takut yang terjadi, tapi percayalah pada Tuhan dan biarkan Dia menjamah saudara, dan saudara akan mengalami pemulihan. Nah, kemudian selain jamahan Tuhan, saudara dikasih Tuhan, Tuhan itu juga seringkali menyembuhkan itu hanya cukup berkata. Banyak sekali kasus-kasus ataupun cerita di Alkitab bagaimana Tuhan menyembuhkan orang sakit. Tuhan tidak menjamah, tapi cukup berkata dan kemudian sembuh. Tuhan berkata, aku mau jadilah engkau sembuh. Tuhan enggak menjamah, tapi Tuhan cukup berkata dan kemudian orang itu sembuh. Nah, seperti dalam satu kasus di mana ada 10 orang kusta. Mereka memohon dari jauh. Tuhan tidak menjamah di situ, tapi mereka berdiri jauh-jauh dan berteriak minta disembuhkan. Dan kemudian Tuhan berkata, tunjukkanlah dirimu pada para imam. Karena memang saudara peraturan dalam agama atau hukum Taurat, orang yang sudah sembuh maka dia diperintahkan untuk menunjukkan diri pada imam. Kemudian imam itu memeriksa apakah benar ia telah sembuh. Dan kemudian setelah dia dinyatakan sembuh oleh imam, maka dia harus mempersembahkan korban. Nah, tapi ingat, ke-10 orang kusta ini salah satunya adalah orang Samaria. Nah, dia kembali, dia tidak menunjukkan pada para imam. Kenapa? Orang Samaria memang gak boleh ketemu imam orang Yahudi. Dan orang atau imam-imam Yahudi, mereka tidak akan mau ditemui oleh orang Samaria. Dan memang kita tahu kemudian dialah satu-satunya yang kembali kepada Tuhan Yesus. Mungkin kalau kita berpikir dalam cara berpikir orang Samaria ini, ketika dia mendengar tunjukkanlah dirimu pada para imam, dia berpikir, nah saya orang Samaria, saya mau tunjukkan diri pada para imam. Wah, saya dianggap najis oleh orang atau imam-imam Yahudi. Di tengah perjalanan sementara dia tahu menjadi sembuh, dia tidak akan ketemu dengan imam juga. Tapi dia ngerti kepada siapa dia bisa bertemu, yaitu kepada Tuhan Yesus. Mungkin ke-9 orang Yahudi yang lain mungkin saudara menunjukkan dirinya pada para imam, kita tidak tahu, kita tidak menulis. Karena memang kalau mereka menjadi sembuh, ya harus menunjukkan diri pada imam untuk diperiksa betul-betul sembuh atau tidak. Dan seharusnya kalau toh mereka sudah bertemu dengan para imam, dinyatakan sembuh, ya harusnya kembali kepada Tuhan Yesus. Nah, orang Samaria ini sementara mereka berjalan bersama, mereka sadar bahwa mereka sudah menjadi sembuh. Ya mungkin saja yang 9 ini kemudian menemui imam untuk diperiksa betul-betul sembuh atau tidak. Nah, dia satu orang ini orang Samaria. Nah, dia juga nggak mungkin ketemu imam. Mungkin saja dia bisa pulang, saudara. Tapi dia tidak. Dia tidak mau pulang. Pertama-tama dia ngerti kepada siapa. Kalau imam Yahudi tidak mau dan tidak boleh ditemui, tapi ada yang lebih tinggi dari imam, yaitu Tuhan Yesus. Maka dia kembali pada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkanmu. Nah, sudah dikasih Tuhan, mereka tidak dijamah Tuhan, tapi Tuhan cukup berkata, tunjukkan dirimu pada imam. Artinya berarti dengan kata lain ketika Tuhan berkata tunjukkanlah dirimu pada imam, kalau dengan bahasa lain boleh saya katakan buktekno nang ngone imam kamu dinyatakan sembuh, seperti itu. Berarti itu memang sudah Tuhan menyembuhkan. Perkataan Tuhan itu ternyata membawa kuasa. Juga dalam kasus yang lain ketika seorang perwira yang hambanya sakit. Saudara, perwira ini pertama-tama dia meminta Tuhan Yesus datang. Dia meminta tua-tua Yahudi untuk menemui Tuhan Yesus
memohon supaya Tuhan Yesus datang ke untuk menyembuhkan hambanya. Tapi di tengah perjalanan perwira ini kemudian juga mengutus sahabat-sahabatnya untuk menemui Tuhan Yesus. Dan sahabat-sahabat ini ngomong sesuatu. Apa itu yang dia omongkan? Saya bacakan Matius 8 ayat 8. Di mana perkataan perwira ini sangat yakin bahwa dengan perkataan Tuhan saja, yaitu firman-Nya, maka akan ada kesembuhan, ada pemulihan. Matius 8:8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Dia cuma ngomong katakan sepatah saja Tuan, pasti hambaku sembuh. Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari kasus ini? Ya, pertama-tama mari kita melihat bagaimana iman perwira ini yang dipuji oleh Tuhan. Karena imannya begitu kuat, sampai-sampai Tuhan pun berkata tidak dijumpai sekalipun di antara orang Israel. Tapi justru perwira ini yang adalah orang asing, dia punya iman yang kuat. Dia beriman bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan hambanya. Percayalah saudara bahwa iman memungkinkan kita mengalami kuasa Tuhan. Tapi yang kedua juga dapat kita pelajari dari peristiwa kesembuhan hamba perwira ini adalah begitu percayanya perwira ini pada perkataan Tuhan. Dia ngomong, Tuhan gak usah datang ke rumahku, aku gak layak menerima Tuhan. Makanya dia saudara bukan dia sendiri yang datang kepada Tuhan. Ini bukan wah ini perwira bangsa asing yang menjajah, punya superioritas, enggak. Sehingga dia tidak mau datang, bukan. Dia menyuruh tua-tua Yahudi. Dia bukan menyuruh sembarangan, tapi tua-tua Yahudi itu satu bentuk penghormatan kepada Tuhan. Tapi di tengah perjalanan dia berpikir, aku ini enggak layak menerima Tuhan Yesus di rumahku. Makanya dia utus sahabat-sahabatnya. Ya, kalau sahabat-sahabatnya bisa jadi mungkin juga termasuk orang asing, saudara, atau bangsa-bangsa yang sebangsa dengan orang ini. Dan itu kalau boleh dikata mereka adalah orang-orang yang berlevel tinggi, menemui Tuhan Yesus dan menyampaikan perkataan. Dia katakan, aku gak layak menerima Tuhan, saya tidak layak menerima Tuhan. Tapi cukup katakan satu kata saja, pasti sembuh. Karena dia yakin bahwa perkataan Tuhan itu membawa kuasa. Saudara kasih Tuhan, percayalah bahwa perkataan Tuhan sanggup memulihkan kita. Perkataan Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Seperti perwira ini berkata, katakan sepatah kata saja, maka hambaku sembuh. Juga seperti kasus yang Tuhan berkata, jadilah engkau sembuh. Tuhan cukup berkata kepada 10 orang kusta, tunjukkan dirimu pada imam. Dan dalam perjalanan mereka ternyata sembuh. Ini merupakan bukti-bukti bahwa perkataan Tuhan itu mengandung kuasa, ada kekuatan. Nah, mengapa demikian? Saudara, mari kita melihat tentang perkataan Tuhan atau firman Tuhan ini. Di dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Itulah perkataan Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu ada bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Perkataan Allah itu adalah Allah sendiri. Dan ayat ketiga dalam Yohanes 1 mengatakan, saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Allah menciptakan segala sesuatu melalui Dia. Dan tidak ada satupun yang diciptakan oleh Allah tanpa Dia yang bernama firman. Firman atau logos di sini merujuk atau menunjuk pada pribadi. Perkataan Tuhan, firman Tuhan itu dikatakan di sini seperti pribadi, sesuatu yang hidup. Dan firman itu dikatakan di sini berkuasa membuat segala sesuatu. Di dalam terjemahan baru dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada dari segala sesuatu yang sudah dijadikan. Nah, firman Tuhan berkuasa menjadikan sesuatu. Kata dijadikan itu dari kata ginomai, itu artinya membuat
menjadi ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita rindu mengalami kuasa Tuhan, mari kita perkatakan firman Tuhan. Perkataan firman Tuhan itu akan membuat menjadi ada. Jangan kita lepas hidup kita dari firman Tuhan, tapi mari kita perkatakan firman Tuhan dalam hidup kita. Maka akan membawa dampak, membawa berkat. Tuhan berkata kepada Yosua, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat itu siang dan malam. Dan di bagian akhir di ayat itu dikatakan supaya perjalanan berhasil dan kau akan beruntung. Dengan memperkatakan firman, maka dikatakan membawa keberhasilan hidup dan keberuntungan. Firman Tuhan berkuasa menciptakan. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan cukup berfirman. Dan firman itu menjadikannya ada. Dari yang tidak ada menjadi ada. Hari ini mungkin kita mengalami keadaan yang sukar, tapi jangan takut. Hiduplah dalam firman, perkatakan firman. Berkata kepada Yosua, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Tapi renungkanlah itu siang dan malam. Dan percayalah, Anda akan beruntung, Anda akan berhasil. Walaupun zaman yang susah, jangan takut. Hiduplah dalam firman, perkatakan terus firman. Karena firman berkuasa untuk mencipta. Seperti dalam kisah, Tuhan cuma berfirman dan firman itu membuat menjadi ada. Jadilah terang, Allah tidak perlu mencari api, Allah tidak perlu membawa korek. Cukup berkata, jadilah terang, maka terang. Ketika Allah ingin bahwa bumi menumbuhkan pohon-pohonan, Allah cukup berfirman, hendaklah bumi menumbuhkan pohon-pohonan dan sebagainya. Allah tinggal ngomong dan jadi. Nah, firman yang sama itu Tuhan taruh dalam lidah bibir kita. Kitab Roma mengatakan sesungguhnya firman itu tidak jauh dari kamu, yaitu dalam lidah bibirmu. Ketika kita memperkatakan firman, maka akan ada manifestasi kuasa Allah. Terima kasih Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada kita orang percaya diberikan kunci kerajaan surga. Kunci Daud, apa yang kamu ikat di dunia, Tuhan ikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia, Tuhan lepaskan di surga. Itu melalui perkataan kita. Perkataan membawa kuasa. Mari kita hidup dalam perkataan firman Tuhan, maka kita akan mengalami kekuatan kuasa Tuhan. Yang ketiga yang dapat kita pelajari bahwa Tuhan juga bisa memanifestasikan kuasanya, itu ketika Dia hadir. Seringkali ketika Tuhan hadir di satu tempat, itu segera dibawa orang-orang sakit dan Tuhan menyembuhkan mereka. Hanya dikatakan bahwa ketika Tuhan datang di satu tempat, maka dibawalah orang-orang sakit dan Tuhan menyembuhkan. Kalau Tuhan gak hadir di situ, ya gak ada terjadi kesembuhan. Kehadiran Tuhan di satu daerah membawa kelepasan, membawa pemulihan. Kehadiran Tuhan di satu tempat membawa kesembuhan. Saya bacakan Matius 14 ayat 14 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Waktu Tuhan Yesus turun dari perahu, Dia melihat banyak sekali orang yang sudah berkumpul di situ. Dan Dia merasa kasihan kepada mereka. Lalu Dia menyembuhkan orang-orang sakit di antara mereka. Waktu Tuhan Yesus turun dari perahu dan kemudian orang banyak sudah berkumpul dan kemudian Tuhan menyembuhkan. Kehadiran Tuhan membawa dampak luar biasa. Secara spesifik yang dapat kita pelajari di sini apa? Kehadiran Tuhan itu hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu akan membawa pemulihan. Hadirat Tuhan itu akan membawa kesembuhan. Mari kita berusaha untuk hidup dalam hadirat Tuhan. Salah satunya apa? Doa. Saya bacakan Matius 18 ayat 19 dalam terjemahan sederhana. Juga yang kukatakan ini benar, kalau dua orang atau lebih di antara kalian bersehati meminta sesuatu dalam doa, maka hal itu akan dilakukan oleh Bapakku yang di surga. Dan di tempat lain Tuhan mengatakan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir.
Ketika kemudian kita menaikkan doa, maka terjadi satu manifestasi kuasa Allah. Kesepakatan dalam doa itu adalah hadirat Tuhan. Maka ada manifestasi kuasa Tuhan. Maka dapat kita ambil satu pelajaran bahwa hadirat Tuhan akan menyatakan manifestasi kuasa Tuhan. Ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, maka kita dapat mengalami kuasa Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, orang yang hidup dalam hadirat Tuhan, maka dia akan dipulihkan. Orang yang hidup dalam hadirat Tuhan, dia akan dibarui setiap waktu. Ada pemulihan dalam hadirat Tuhan. Maka jika kita rindu mengalami kuasa Tuhan, mari kita terus usahakan untuk hidup dalam hadirat Tuhan. Tuhan kan sudah maha hadir, dia ngerti, betul dia ngerti. Dia maha hadir, tapi lebih spesifik lagi mari kita masuk dalam hadirat Tuhan tadi. Dia hadir secara pribadi, secara khusus. Melalui penyembahan, melalui doa, kita dapat merasakan hadirat Tuhan. Kehadirannya secara pribadi, bukan sekedar maha hadir. Kalau Tuhan maha hadir itu menunjukkan kedaulatan Tuhan dinyatakan di situ. Tapi kalau Tuhan hadir secara pribadi, maka itu melawat. Kita sering rindu lawatan Tuhan, dan ketika Tuhan melawat secara pribadi, maka ada kelepasan. Ketika Tuhan melawat secara pribadi, ada pemulihan, ada kesembuhan. Maka mari kita membangun kepekaan roh kita untuk dapat merasakan hadirat Tuhan. Sehingga kita dapat mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Di zaman akhir dunia akan semakin susah, dan itu sudah dinyatakan firman Tuhan. Tapi kita syukur bahwa kita punya Tuhan yang sanggup hadir secara pribadi melawat. Sehingga kita akan mengalami kuasa yang memulihkan, kuasa yang menyembuhkan. Ketika dia hadir secara pribadi, perkataannya itu akan membawa dampak, memberi kita kekuatan dan memampukan kita dapat meraih kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan. Itulah saudara firman Tuhan, itulah rema yang diberikan pada kita. Dan ketika dia datang secara pribadi, dia menjamah kita. Jamahan Tuhan akan membawa dampak yang luar biasa dalam hidup kita, dalam usaha kita. Biarkan Tuhan menjamah kita, hidup dalam hadiratnya, hidup dalam firman-Nya, dan kita akan merasakan pemulihan yang dari Tuhan. Nah, puji Tuhan, Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus berkati.